1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 kakak laki-laki. Selamat datang pulang adik. Kakek. Cucuku yang baik, akhirnya kamu pulang. Kakek sangat merindukanmu, apakah kamu merindukan kakek? Ya, Baik. guru pernah bilang. Kenapa di rumah menanam pohon seperti ini? Sudah kubilang sebelumnya. Suruh kamu menebang pohon willow ini, kamu tidak mau dengar. Sekarang bagaimana membuat cucuku ketakutan kan? Kakek kamu akhir-akhir ini sering mimpi buruk ya? Cucuku yang baik. Bagaimana kamu tahu? Satu, 2, 3, 4, 5. Naik gunung berburu harimau. Apa sih tulisan aneh ini? Ini jimat loh. Kakek ayah dan kakak-kakak harus selalu dibawa ya. Dulu yang mengadopsi Yao Yao adalah seorang pendeta. Jadi ada barang-barang ini adalah keinginan Yao Yao. Kalian semua harus menyimpannya dengan baik ya. Yao Yao, ayo masuk ke dalam. Ya, Sudah, adik juga sudah pulang. Yang bekerja ya bekerja, yang sekolah ya sekolah. kakak-kakak Yao Yao. Kok satu persatu aneh ya, jangan takut. Kedepannya Yao Yao yang akan melindungi kalian. Kakek malam ini ada tidak? Ada, pasti ada Yao Yao. Apa yang kamu mau kita pasti punya. Kakak kamu sudah besar. Kenapa belum bisa jalan sendiri? Kakak sebelumnya mengalami kecelakaan, tidak bisa berdiri lagi. Kalau gitu Yao Yao akan memijatmu. Baik. Aku jelas lumpuh, kenapa kakiku bisa merasakan. Keluarga Wen hanya boleh ada satu cicit perempuan. Semua akan berputar di sekitarku. Kamu akhirnya pulang. Ayah siapa dia? Ling Ling adalah cucu ayah. Juga anak perempuan kakak ketiga Wen Yuqing. Seorang yang memperkosa adik ketiga untuk punya anak, dia tidak layak. Kalau begitu saya dorong paman masuk. Tidak perlu jauhi saya. Kakek, saya lihat akhir-akhir ini kakek gelisah. Saya sengaja pergi minta rantai keselamatan untuk kakek. Coba lihat. Baik. Kenapa gelang ini terasa ada aura negatif? Aneh sekali. Semua di rumah ini terlihat seperti... Apakah kakek tidak menghargai hadiah dari King Ling? Tidak, King Ling sudah baik hati, saya akan pakai. Yao Yao harus melindungi keluarga. Kamu ngapain? Dia pakai gelang kok tidak terjadi apa-apa. Mama bilang papa. Yao Yao suka pakai gelang. Bisa diberikan ke Yao Yao. Kakek papa. Ling Ling, bukannya mama bilang tetap di kamar, jangan keluar. Maaf mama. Saya hanya ingin memberikan hadiah untuk kakek. Kenapa saya tidak bisa melihat wajah tante? Shifu bilang wajah seseorang. Kecuali reinkarnasi dewa atau... Dia sengaja menutupi tante. Gelang ini kamu beli di mana? Kamu harus memanggil mama saya sebagai kakak ipar. Shifu bilang. Ketika menikah harus ada buku merah. Tante tidak punya buku merah berarti tidak sah. Istri yang dinikahi oleh kakak ketiga saya termasuk kamu. Kenapa memanggil saya adik kecil seharusnya? Memanggil saya bibi kecil-kecil. Bibi kecil keponakan yang manis. Tahun lalu kamu bisa hilang sekali lagi.
Bagaimana lagi? Kamu malam ini jangan tidur terlalu nyenyak. Jangan sampai dia hilang lagi. Aduh, sudah tahu, sudah tahu. Aturan merawat adik 108 pasal. Saya hafal semuanya. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo, 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 baik. Kakak Yao Yao akan bantu kamu. Baik. Kakak kakimu. Apakah ada hubungannya dengan Wen Qingling? Jelas-jelas Wen Qingling yang mengambil suku cadang mobil saya. Kenapa buktinya tidak cukup? Hanya karena dia masih muda. Tapi tidak ada yang percaya saya. Yao Yao percaya kakak tidak suka Wen Qingling. Yao Yao juga tidak suka dia betul. Kakimu bisa aku obati. Oh, sudah, Yao Yao. Jangan main-main lagi, waktunya tidur. Timun laut tumis pedas gandarnya. Babi panggang saus pedas kaki babi pecah. Selesai bangun. Kakak juga ingin membantu, tapi kaki kakak ini tidak bisa. Aku bisa berdiri. Kakak baik-baik saja. Aku tahu kakiku ini. Sudah dicari dokter terkenal di dunia, tapi tidak sembuh. Bagaimana mungkin bisa berdiri dengan mudah? Kakak guru selalu memujiku di gunung. Paling berbakat menggambar mantra. Bawa mantra kesehatan ini di badanmu. Segera bisa turun bermain dengan siang-siang. Barusan beneran, atau aku terlalu senang ketemu adik? Sedang bersemangat. Setiap malam pijit kaki kakak. Biar kakak cepat sembuh. Ayo. Apapun kamu tetap bintang keberuntungan kakak. Yao, kakak pasti melindungimu. Siapapun tidak boleh mengganggumu. Berani menyakiti keluargaku. Yao Yao benar-benar marah. Berhenti. Benar-benar anak kampung liar. Tidak sopan, aku sedang bicara padamu. Mau kemana, lepaskan. Kamu cuma anak kecil. Tidak bisa menang melawanku. Kamu sudah merampas hadiah untuk kakekku. Kenapa kamu masih mendorongku? Jangan pura-pura, ini trik. Aku sudah bosan main di gunung. Apa yang terjadi? Lingling hanya ingin berteman, kamu tidak boleh mengganggunya. Yao Yao tidak tahu. Lingling kemarin kan sudah memberi kalung. Itu kan Lingling khusus pilihkan untukmu. Kamu juga suka kan? Karena Wen Qingling sudah susah payah memilihnya. Kalau begitu aku tidak mau. Apa maksudmu? Aku tidak mau kalung dari tulang manusia. Dia bagaimana tahu? Apa yang kamu katakan tadi? Kakek kondisinya lemah. Sudah merasa tidak enak badan. Orang yang menyentuh benda ini ringan akan kehilangan kesadaran, berat akan nari seketika di tempat. Apa yang kamu katakan itu benar? Kakek gelang ini. Aku susah payah memohonnya untukmu. Direbut adik aku juga tidak punya keluhan. Tapi aku tidak tahu di mana aku membuat adik tidak senang. Sampai dia menuduhku seperti ini. Betul juga ya ayah, dia masih kecil, apa yang dia mengerti? Pasti karena cemburu, anak kecil ingin mendapatkan perhatian. Mengarang cerita untuk menjebak Lingling kita. Apa kamu terlalu banyak nonton kartun? Apa mungkin kalung kecil begini bisa memiliki konsekuensi parah begitu, Jichuan? Hati-hati. Ayah, percayalah padaku. Tubuh manusia biasa tidak bisa menahan kemarahan dari tulang-tulang ini. Lalu kemarin, bukankah kakek juga memakainya seharian? Qingling sedih sekali di keluarga Wen.
Tidak ada satu orang pun yang suka dengan Kingling. Tidak ada satu orang pun yang percaya padaku. Sudah-sudah Kingling, jangan menangis, kakek akan menyimpannya untukmu. Ah, Ayah, jangan sentuh bahaya. ayah kan kuat, tidak apa-apa. Ayah, jangan. Lihat, tidak terjadi apa-apa kan Yao lihat. Ji Chuan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik gunung pukul harimau hancur. Benar-benar merepotkan kalian. Benda semacam ini kalau dikumpulkan dan dipakai ayah, tidak sampai seminggu pasti mati. Dari mana asal gelang ini? Ditemukan. Apa diambil dari makam orang mati? Hari ini kamu siapkan barang-barangmu. Pergi saja. Kenapa bisa? Adik ketiga masih koma. Pernikahan ditunda, kamu harus segera pindah dari rumah tua, jangan kembali lagi. Ibu, Dasar anak nakal. mama kita sekarang harus bagaimana? Tenang saja, meskipun si gadis itu berhasil memecahkan permainan ini, bagaimanapun Mun Ji Huan, dia tidak akan lama lagi bisa sombong. Keluarga Wen segera akan berganti pemilik. Coba roti ini, ayo, sangat enak, pasti kamu suka. Kakak akan mengupas telur untukmu. Minum susu bisa bikin tinggi, coba ini juga. Ini juga sangat manis. Berebut adik denganku. Kalian pasti tidak akan menyangka aku punya senjata rahasia. Di dunia yang diliputi kegelapan, perlu seseorang yang membawa cahaya untuk membimbing mereka. Kamu percaya pada cahaya? Aduh. Erge Shifu bilang, di dunia ini sebenarnya tidak ada Ultraman. Erdik, kamu sangat suka tampil. Cepatlah ambil peran dalam drama kakakku dari bintang top. Sampai tidak dikenal sama sekali. Hanya dalam semalam. Dengan sifat sialnya itu. Siapa yang kena pasti sial. Zuzong, aduh. Zuzong, kapan kamu mau bangun dari bermalas-malasan? Kalau kamu terus begini, benar-benar akan habis kamu. Meskipun aku tidak bermalas-malasan. Sudah habis juga. Kamu Berwajah penuh. Adalah wanita yang ambisius, kakak. Kamu adalah orang penting bagi kakakku. Aduh, adik, mulutmu sangat manis. Iya. Perusahaan kali ini memberimu acara reality show bayi lucu. Sebaiknya kamu bawa adikmu bersama. Aku tidak setuju. Yao tidak boleh terekspos di media. Gajinya kali ini 1 juta loh. 10 juta pun aku tidak setuju. Kalau sudah muncul di TV nanti, akan dilihat oleh seluruh dunia. Kalau tidak bagus, akan dicela banyak orang seperti kakakmu. Yao tahu, tapi Yao hanya ingin menghasilkan uang sendiri nanti. Bisa diberikan kepada kakek dan ayah. Sudah beli hadiah sama kakak-kakak. Wah, ternyata si manis ini beli hadiah buat kita ya. Ayo, pasti pergi. Tunang aja, aku bakal jaga Yao. Halo semua, di episode ini, si kecil mau kemana ya? 4 grup peserta sudah sampai di lokasi. Selanjutnya mari kita sambut para peserta. Untuk memperkenalkan diri. Yao pengen setiap makan ada. Sayang, ini bukan sesi ngucapin harapan loh. Halo semua, aku Lu Bailin. Ini adikku Luhe. Halo semua. Mohon dukungannya untuk single baruku. Nan gu lama nggak ketemu. Kenal dia, itu awal kesialanku. Kamu penjiplak, nggak pantas jadi top. Kakak lu itu top kita. Lu Bailin jiplak demo musikku. Pergi sana. Aku nggak jiplak, pergi sana. Kakak kedua kenapa? Dari wajahnya Lu Bailin itu wajah penipu. Mana mungkin ada aura emas. Halo, aku Wen Yao. Bisa tanya beberapa hal nggak? Yao, ada pertanyaan apa nih? Dagu kakak kok tajam banget. Nggak nusuk diri sendiri ya? Wajahnya sama kayak kakaknya Wen Yunan, bikin kesel. Berani-beraninya bikin aku malu.
Kakak lagi diet jadi agak kurus. Selama aku ada Wen Yunan. Kamu jangan harap bisa terkenal lagi waktu perkenalan kita sudah selesai. Selanjutnya tugas utama si kecil kita adalah lomba angkat kayu. Grup mana yang bisa bawa kayu ke gudang desa duluan bakal dapat makan malam mewah. Kalau nggak malam ini cuma bisa makan roti kukus. Wah, Yaoyao mau makan mewah. Ini berat banget. Panitia acaranya jago bikin permainan. Siapa yang bisa angkat ini? Aku panggil dia bos. Aduh, Kakak kedua, kamu lemah banget. Angkat kayu aja nggak bisa malam ini. Kita cuma bisa makan roti kukus. aku lemah. Nggak mungkin aku lemah. Seperti dia begini ini terlalu berat ya Luhe. Ayo kita pergi. Pergi. Kita sudah mengangkatnya. Xiaohi memang hebat bisa mengangkatnya dengan cepat. Adik Yaoyao, kalian juga harus semangat. Kalau tidak malam ini hanya bisa makan roti kukus. Aku sarankan kamu lebih baik cepat menyerah saja. Agar tidak memalukan Luhe pergi. Apa yang terjadi ternyata? Dia mencuri keberuntungan kakak kedua. Aduh ini memang si kedua. Saat-saat penting selalu gagal si kedua ini. Jangan berpikir untuk masuk ke keluarga Wen lagi. Tidak heran cahaya emas di tubuhnya begitu lembut dan familiar. Tapi bagaimana dia melakukannya tanpa teknik? Salahnya kakak kedua tubuhnya lemah membuatmu kalah dalam pertandingan. Tapi tenang saja kakak kedua. Aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Bukan salah kakak kedua, ada penjahat. Yaoyao pasti akan membalas dendam untukmu. Kalau begitu Yaoyao lindungi, kakak kedua usir penjahat. Semua kabur. Lai Haraku. Tampaknya hasil pertandingan ini sudah pasti. Mari kita sampaikan selamat kepada saudara-saudara Lu. Siapa bilang waktunya belum habis? Yaoyao juga bisa mengalahkan mereka. Luhe sudah hampir sampai garis finish, kakakmu masih di sini. Bertengkar dengan pohon. Juara pertama pasti milikku. Dengan kecepatan kalian bahkan kentut pun tidak bisa mengejar. Dengan lengan dan kakimu yang kecil masih ingin melawan pohon besar. Jangan meremehkan orang. Aduh ini. Anak kecil itu benar-benar mengangkatnya. Mengangkatnya bagaimana kita sudah jauh. Masih bisa menyalip kita. Kakak kali ini sorotan juara pertama. Pasti milik kita. Aku bilang anak kecil Yaoyao. Kamu lebih baik jangan berusaha lagi. Serbu. Ayo serbu. Ya ampun ini, dewa kekuatan benar-benar menarik. Acara varietas ini pasti akan meledak tepat waktu. Tidak terakhir, saat terakhir terjadi pembalikan. Selamat kepada kepala keluarga kecil Wen Yaoyao dan teman besar Wen Yunan. Mendapatkan pesta besar. Kamu hebat. Anak kecil nakal. Berani-beraninya merebut perhatianku. Ternyata giok itu akan menyerap semua energi spiritual. Saya melaporkan ada yang curang Yaoyao tadi. Kayu yang dia bawa. Itu kayu mati yang berlubang. Benar-benar berlubang. Berani-beraninya berbuat curang di depan mataku. Ah bagaimana bisa mereka memaki Yaoyao. Netizen sekarang benar-benar tidak punya batas. Dari awal seharusnya tidak mengirim Yaoyao ke acara ini untuk dimaki. Saya akan telepon kru acara untuk mengeluarkan Yaoyao. Bukan maksudku kamu ingin makan pesta mewah dan menang. Aku bisa mengerti kamu tidak bisa mencontoh kakakmu. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Benar adik kala itu tidak menakutkan. Takutnya adalah tidak bisa menerima kekalahan. Masih Xiaohi kalian hebat, tidak seperti beberapa orang. Untuk menang sampai curang. Juara pertama tetap milik kalian. Ini jelas kayu normal bukan kayu mati. Dia memfitnahku. Semuanya harus menjadi saksi untukku. Kamu bilang aku memfitnahmu ayo. Semua kamera datang rekam baik-baik kayu ini. Biarkan semua orang melihat, apakah ini kayu mati yang berlubang. Anak kecil ini siapa sih? Aku melihat langsung anak kecil itu mengangkatnya bukan kayu mati.
Kamera sudah merekam, jangan ada yang memfitnahnya. Lu Bailin, meskipun kamu adalah selebriti besar, tapi tidak bisa begitu. Memfitnah seorang anak kecil kamera ini. Tapi bukti sudah jelas. Tadi kamera sudah merekam ini, jelas kayu mati. Sudahlah, anak kecil ini sekarang adalah sensasi besar di acara varietas kita. Tenang saja. Nanti saya akan awasi, tidak akan memotong adegan kamu memfitnah anak kecil. Menjaga kamu agar citramu tidak runtuh. Ayam panggang, bebek panggang, siku babi kecap. Yaw datang. Kak, aku juga ingin makan pesta mewah. Sial semuanya karena Yaw merebut juara pertamaku. Orang tuamu pernah mengajarimu tidak, nak? Harus bisa berbagi makanan enak. Paman lu kemarilah. Baik-baik. Paman lu, kamu jelek. Aku tidak bisa makan karena kamu cepat pulang saja. Kamu. Pulang aja. Benar-benar sial. Ini bagaimana? Keberuntungan berubah menjadi sial. Halo semuanya. Selamat datang di lokasi syuting kemana bayi akan pergi selanjutnya. Mari kita persilakan anak-anak yang akan bertukar orang tua untuk segera mencari orang tua baru mereka selama kegiatan ini. Semua orang tua tidak boleh bertemu dengan bayi mereka sendiri. Semalam Yaw meramal. Hari ini tidak akan makan. Kalau Lu Bailin yang mengasuh anak tidak tahu Yaw akan menderita berapa banyak. Kita tidak merekam lagi, kita pulang. Tidak boleh, kakak kedua. 1 juta. Paman lu, kamu dan kakak kedua saya sangat mirip, tidak tahu. Orang akan mengira kamu adalah anak kakak kedua saya, tapi kamu dan kakak kedua saya berbeda. Kamu memiliki mulut kemerahan, ujung mata mekar. Alis bertahi menunjukkan ada bunga persik. Dan tidak hanya satu. Kamu ngomong apa sih? Adik tidak salah menurut kabar burung. Lu Bailin diam-diam punya beberapa pacar. Saya dengar salah satunya adalah wanita kaya yang lebih tua 2 putaran darinya. Ya ampun, mainnya Kalian begitu. ini jangan dengar angin langsung hujan. Kakak saya adalah anak laki-laki yang polos. Saya bicara fakta. Si kecil perusak ini. Saya tidak bisa lagi merusak citra saya karena dia. Selanjutnya mari kita persilakan orang dewasa dan bayi kita bersama-sama memperbaiki rumah mereka sendiri. Lubang yang besar. Paman lu tahu cara memperbaiki tembok tanah? Tidak tahu. Kalau begitu kamu tahu di mana? menemukan jerami untuk atap. Juga tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu apa-apa? Saya tidak bisa membawa kamu. Berkali-kali membuat saya malu. Saya akan membunuh kamu. Barang di lehernya ini memang aneh. Kakak tahu di sebelah kolam ada banyak sekali tanah kuning. Mari kita menggali tanah untuk membangun rumah. Baiklah, ayo Yaw ingin melihat apa yang kamu sembunyikan. sampai di sana nggak ada orang baru deh. Lihat, kamu masih bisa lari-lari nggak? Mana kakak kameranya? Yaw, kata-kata tadi apa itu Wen Yunan yang ngajarin kamu? Aku tadi ngomong banyak banget, mana tahu. Kamu ngomong yang mana? Kamu kayaknya aku harus bener-bener ngajarin kamu. Cewek nakal. Kenapa kamu bawa barang beginian? Lepasin, nggak bagus. Lu Bailin, tamu grup itu nggak bisa dihubungi tapi ada beberapa jejak kaki. Kayaknya ke arah kolam apa? Kamu ngomong apa? Yaw nggak bisa berenang, mereka ke kolam. Ngejar apa kalian? Masih diam aja, ngapain cepetan cari? Kalau nggak ketemu adikku, aku bubarin acara kalian. Semua staff cari bareng, udah nggak usah syuting. Gyoku, Siapa yang kasih kamu malah pakai darah buat ngerawat tuyul? kasih ke aku. Mukaku. Kamu berani-beraninya ngerusak kecantikanku. Pantas aja. Gyok ini bikin sial banyak orang. Harusnya dihancurkan, Lu Bailin. Kamu pakai ini buat bikin kakakku sial. Dan kamu sendiri nyuri keberuntungannya. Gimana kamu bisa tahu? Aku juga tahu karma. Tunggu aja, kamu yang bikin masalah.
Berhenti bocah. Tahu terlalu banyak nggak baik loh. Kamu pikir kamu masih bisa balik? Kamu mau ngapain? Lagian kakakmu yang sial itu. Udah hampir habis. Ya kamu duluan aja buat ngecek jalan. Bajingan, lepasin aku bajingan. Kamu turun aja adik. Yo. Adik kakak datang buat nyelamatin, kamu nggak bisa berenang. Tunang kita langsung kirim orang buat nyelam. Pasti bisa nyelamatin, Yao cepetan. Adik Wengu salahku. Salahku nggak jaga Yao. Kamu ngapain sama adikku? Aku nggak ngapa-ngapain, dia sendiri. Main-main jatuh. Kalau adikku kenapa-kenapa aku kasih tahu. Aku bakal bikin kamu ikut mati. Adik-adik. Ternyata hubungan kakak beradik ini sangat erat ya. Dia seharusnya sudah tenang sekarang. Kamu juga turunlah untuk menemaninya. Jangan ganggu kakakku. Dia menginjak ikan koi. 1, 2, 3, 4, 5. Naik gunung cari harimau hancur. Lubailin, kamu operasi plastik meniru wajah kakak keduaku. Mencuri keberuntungan kakak keduaku. Sekarang Yao akan mengambil semuanya. Kembalikan. Jadi Lubailin mencuri keberuntungan Wen Yunan. Baru bisa dari artis kecil langsung jadi bintang besar sungguh. Orang licik, dia tidak hanya merebut tahta selebriti, tapi juga menuduh Wen Yunan menjiplaknya. Untung ada Yao adik ikan koi ini. Kalau tidak kakak Wen ini, bagaimana bisa bangkit lagi? Lubailin, jangan kira dengan menjatuhkanku ke danau perbuatan kotormu. Tidak akan ada yang tahu. Dia yang mendorongmu ke bawah. Kamu bohong. Apa yang kudengar operasi plastik mencuri keberuntungan? Pantas saja kakak Wen jatuh dari puncak sementara Lubailin melesat. Sudah kuduga dengan wajah operasi plastiknya. Bagaimana mungkin dia bisa punya posisi Untung sekarang? ada adik Yao yang membersihkan nama kakak Wen. Mengapa kakak keduaku selama ini sial terus? Kamu yang menyebabkan, tapi Yao sudah datang. Kamu tidak bisa lagi menyakiti keluargaku. Kamu tunggulah akibat perbuatanmu sendiri segera. Dicemooh orang. Aku bunuh kalian. Tahan dia, lepaskan aku. Jangan rekam, bukan aku. Yao, kamu baik-baik saja. Kakak kedua bagus sekali, akhirnya kamu tidak perlu. Sial lagi. Yao. Ambulans. Bahkan Lubailin pun gagal. Kalau begitu, jangan salahkan aku untuk bertindak keras. Kamu akhirnya sadar. Kakak kedua jangan takut. Yao akan melindungi kakak kedua, tidak akan membiarkan kakak kedua celaka. Yao, kamu sakit tidak adik kelima. Cepat lepaskan Yao, dia tidak apa-apa juga bisa pingsan karena kamu peluk terlalu kencang. Yao, maaf ya kakak tidak sengaja. Yao tahu kakak lima itu sangat mencintai Yao. Kakak dua bagaimana, Yao bisa ikut acara denganmu lalu langsung ke rumah sakit. Lebih baik biarkan Yao ikut kami saja. Bukan salah kakak dua. Semua ini Yula orang jahat. Hari ini Yao melindungi kakak dua. Yao sangat senang. Yao. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, kakak dua tidak mungkin bisa bangkit lagi. Mungkin sekarang kakak dua masih jadi artis kelas 8 yang dibenci netizen. Yunan tidak pernah terbayangkan. Aku bisa melihatmu bangkit lagi sekarang kamu terkenal di seluruh negeri, bahkan lebih dari dulu. Jadwalmu sudah penuh sampai tahun depan. Oh ya, proyek besar S-level pria idola memintamu. Cepat datang. Wen Yunan. Kesulitan di masa lalu akan berlalu. Di masa depan kamu akan menjadi Wen Yunan yang bangkit dari abu adik. Terima kasih. Kakak dua sangat keren. Yao paling suka kakak dua. Yao pelan-pelan. Yao juga sayang kakak 5 dan kakak 6.
Rupanya Yao kecil kita adalah ahli menyeimbangkan. Tapi akar kebijaksanaannya dicuri. Orang jahat itu membuat kakak lima jadi bodoh saja tidak cukup. Sekarang mereka ingin membuat keduanya mati tanpa tempat pemakaman. 1, 2, 3, 4, 5 naik gunung berburu harimau. Lupa energinya habis. Kakak 5 kakak 6 ini jimat keselamatan. Harus kalian simpan baik-baik. Kakak 5 Yao harus makan. Banyak sekali makanan baru bisa mengembalikan energi. Baru bisa menyelamatkan kalian. Sangat enak ya kakak 5. Apakah kakak 3 juga di rumah sakit ini? Yao ingin menjenguk kakak 3. Para tuan muda tidak baik tuan 3 hampir tidak bisa bertahan. Dokter-dokter bodoh ini setiap bulan. Aku membayar ratusan juta untuk pengobatan, bagaimana anakku bisa tiba-tiba tidak bisa bertahan? Kakak 3. Tuan Wen peluru di kepala tuan 3. Sudah terhubung dengan saraf kerusakan otaknya terlalu parah. Tanda vitalnya sangat lemah. Kami juga tidak bisa berbuat banyak. Bersiaplah menghadapi yang terburuk. Lihat garis tangan kakak ketiga. Hanya keberuntungan dalam mencari istri yang biasa-biasa saja. Tapi tidak ada yang bilang nyawanya akan hilang. Timun laut tumis bawang bombay dan kerupuk ganda. Usus babi 9 putaran dan kaki babi saus. Kenapa tidak ada efeknya ya? Dr. Meg, kamu adalah ahli bedah otak terbaik di dunia. Kamu pasti masih punya cara untuk menyelamatkannya, lagi perasaan keluarga. Saya sangat mengerti, tapi otak manusia adalah tempat yang paling rumit, sarafnya sudah mati. Yao baru pulang kakak ketiga. Belum sempat melihat Yao. Tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan Yao. Bantal ini adalah harta berharga Yao. Diisi dengan seluruh energi hidup sang guru. Kakak ketiga cepatlah bangun. Non kecil, jangan merepotkan diri lagi. Pasien sudah tidak bernyawa, lebih baik kita biarkan yang meninggal beristirahat dengan tenang. Kakak ketiga tidak seperti itu. Tidak, energi dari bantal ini sudah mulai keluar. Tapi tidak bisa masuk ke tubuh kakak ketiga. Artinya di samping kakak ketiga, masih ada sesuatu yang jahat. Lukisan ini aneh sekali. Sangat aneh. Yuking, kamu bagaimana? Ayah kalian semua minggir. Yao akan menyelamatkan kakak ketiga. Dokter saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu anak kecil ngapain ikut campur? Ayah Yao sudah menemukan masalahnya. Ini semua karena lukisan kuno ini yang terus menekan nyawa kakak ketiga. Selesaikan ini. Yao bisa langsung memberikan jarum untuk menyelamatkan kakak ketiga. Anak kecil, imajinasimu terlalu berlebihan. Gadis kecil ini bagaimana bisa tahu tidak bisa? Sedikit lagi aku hampir berhasil. Apakah yang kamu katakan benar? Ya, Ayah, di saat seperti ini kamu masih mau memanjakannya sembarangan sebelumnya. Menargetkan Ling saja sudah cukup. Yuking sekarang sudah seperti ini. Dia berjalan dengan tenang. Apakah ini tidak boleh? kakek, meskipun Ling memohon padamu. Ling tahu adiknya masih kecil. Suka bermain itu sangat normal. Tapi Ling tidak ingin. Ayah pergi dengan tidak tenang. Benar juga. Yao masih anak kecil. Mungkin juga ingin menyelamatkan orang dengan cepat. Tidak boleh. Kondisi kesehatan kakak ketiga semakin lemah. Jika terus ditunda seperti ini, kakak ketiga benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Aku tidak mengizinkanmu menyentuh ayahku.
ketiga. Yuking, bagaimana kamu tega meninggalkan kami? Ayah, Ling Ling tidak tega kehilanganmu. Anak mohon Tuan Wen dan para tuan muda untuk bersabar. Kakak ketiga, Yao Yao sudah mengusir benda jahat itu. Bangunlah Yao Yao, tidak ingin kamu pergi begitu saja. Lukisan ini sudah tidak berguna, semuanya sudah terlambat. Sekarang bukan waktunya untuk bermain. Biarkan Yao Yao mencoba sekali. Biarkan Yao Yao menyelamatkan kakak ketiga. Ayah tahu kamu tidak tega kehilangan kakak ketiga, tapi kakak ketiga sekarang. Kamu juga jangan memaksakan diri. Ayah, sekarang hanya perlu menggunakan jarum perak, merangsang titik Bai Hui dan Tian Chong. Kakak ketiga bisa bangun. Kejadian dengan kakak kedua kemarin juga berkat Yao Yao. Mungkin aku harus mencoba mempercayainya. Kalau begitu cobalah. Ya. Kakak ketiga Yao Yao tidak akan membiarkanmu mati. Ayah Yuking sudah pergi. Jangan biarkan Yao Yao mengganggunya lagi. Bagaimana mungkin tuan ketiga sudah bangun? Kakak ketiga. Cepat-cepat periksa kondisi Yuking. Ini. Jangan-jangan ini cahaya terakhir sebelum mati. Tidak mungkin kakak ketiga sekarang. Sangat sehat. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang dia katakan. Tuan ketiga sudah pulih sepenuhnya. Benar-benar keajaiban. Ayah, aku sudah bilang. Yao memang punya kemampuan nyata. Anak kecil kamu yang menyelamatkanku. Kamu anak siapa? Kakak ketiga aku Yao Yao. Adik kecilmu yang paling manis. Kakak ketiga sudah bangun mulai sekarang. Akan selalu sehat. Adik. Adik sudah kembali, itu sudah cukup. Kakak ketiga jangan menangis Yao Yao di sini. Yao Yao tidak akan pergi lagi. Anak perempuan sudah pulang, kakak ketiga juga sudah bangun. Aku ini bukan mimpikan. Ayah tidak sedang bermimpi. Ini keberuntungan kecil mulai sekarang. Yao Yao pasti akan membuat keluarga kita semakin baik. Tidak ada yang boleh menyakiti keluarga Yao Yao. Benar-benar dia benar-benar bangun. Kakak ketigaku sudah bangun, kenapa kamu tidak senang? Kamu bagaimana bisa bicara seperti itu? Adik, sekarang ayah sudah bangun. Kalau berani menuduh aku dan ibu lagi, Ling Ling tidak akan mengalah padamu lagi. Siapa yang berani menyentuhnya? Ayah kamu. Wen Yuking, kamu tega memperlakukan anak kandungmu sendiri seperti ini selama ini. Kalau bukan aku dan Ling Ling yang ada di sampingmu, memberi semangat dan merawatmu, kamu pikir kamu bisa bangun? Kamu merawat kakak ketiga atau menyakitinya? Kamu sendiri yang tahu HMPH. Yao, kamu bilang apa? Yuking, kamu lihat kan? Adikmu begitu kejam pada kami. Hanya karena baik hati memberi ayah gelang. Dia tega mengusir kami dari rumah tua. Sekarang malah menuduh kami. Kamu mau diam saja melihat kami diperlakukan seperti ini? Benar, ayah. Jangan berpura-pura. Kecelakaan kakak pertama bukan kecelakaan gelang untuk ayah. Juga bukan kecelakaan dan lukisan kuno yang membuat kakak ketiga koma. Itu juga ulahmu. Apa-apa? Tidak, bukan. Sudahlah, kalau bukan karena Yao Yao yang menemukan masalah pada lukisan kuno itu, mungkin Yuking sudah tiada. Kalian masih ada yang mau dikatakan? Ling Ling akan aku besarkan sampai dewasa untuk yang lain. Jangan kalian pikirkan lagi. Kamu segera pindah dari keluarga Wen. Wen Yuking, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa kasihan? Tidak bisakah kamu menampung aku dan anakku? Bibi kamu bermata itik. Tulang pipi melebar, kata guru. Orang dengan wajah seperti ini tidak jujur. Punya dendam yang kuat, mudah melakukan hal yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti keluargaku.
Kamu, Panggil orang bawa dia keluar. Ayah, Wen Yuking, kamu tidak bisa. Ibu, Kamu terus-menerus merusak rencanaku. Berikutnya bukan kamu mati ya, aku yang mati. enak sekali. Yao Yao suka sekali makan es krim ya. Es krimnya enak banget. Ayo. Terima kasih bintang keberuntungan kita Yao Yao yang menyelamatkan kakak ketiga. Kakak ketiga membeli perusahaan es krim ini untuk dihadiahkan ke Yao Yao mulai sekarang. Yao Yao bisa makan es krim favoritnya kapan saja. Kertas ini bisa bikin Yao Yao makan es krim gratis ya. Ayah, Kalau gitu Yao Yao makan siang. Makan malam Senin sampai Minggu. Setiap hari mau makan. Yao Yao paling sayang kakak ketiga. kakak ketiga juga sayang Yao Yao, dasar kakak ketiga. Bagaimana bisa diam-diam menggoda Yao Yao dengan es krim? Makan es krim setiap hari tidak baik untuk kesehatan. Kakak kasih kamu satu. Perusahaan ayam goreng mulai sekarang Yao Yao bisa makan paha ayam besar setiap hari. Yao Yao suka es krim. Jangan dengarkan dua kakakmu yang berisik ini. Ayah. Perusahaan grup Wen kita ini itu ada di berbagai bidang lengkap semua. Kedepannya seluruh perusahaan ini akan menjadi milik Yao Yao. Apa yang Yao Yao inginkan tidak ada yang tidak ada. Kalau begitu Yao Yao pasti punya es krim yang tidak habis-habis. Babi kecap, iga bakar, sayap ayam goreng. Ayah kakak kalian tenang saja. Selama ada sepotong kue untuk Yao Yao, kalian pasti bisa minum segelas teh susu. Yao Yao benar-benar baju hangat keluarga kita. Yao Yao, ayo ayah ajak kamu ke perusahaan. Untuk melihat kerajaanmu nanti. Ayo. Gedung tua ini adalah kerajaanku. Di mana ada sungai. Yao Yao, lihat, ini adalah kerajaan yang ayah perjuangkan untukmu ke depannya. Seluruh perusahaan akan menjadi milikmu. Kalau begitu kakak kedua jadi asisten adik CEO ya. Tunggu dulu Yao Yao, kakak ketiga datang. Aku yang akan melakukannya. Ayah kakak-kakak. Kedepannya Yao Yao yang akan menghidupi kalian. Kalian bisa pensiun dini. Bagus, Yao Yao sudah besar. Sudah bisa menyayangi ayah. Bukan main-main loh. Yao Yao sudah menghitung perusahaan. Segera akan mendapatkan pesanan besar dari Kamar Dagang Internasional. Ada banyak uang. Saya adalah perwakilan dari Kamar Dagang Internasional. Dengan tulus mewakili Kamar Dagang Internasional. Mengalokasikan dana miliaran. Untuk bekerja sama secara mendalam dengan grup Wen. Melakukan kerja sama bisnis yang mendalam. Kamu benar-benar ikan mas keberuntungan ayah. Wah, nona kecil, kamu benar-benar ikan mas keberuntungan. Setelah nona kecil datang, keberuntungan perusahaan kita meledak. Nona kecil, bisakah kamu menghitung keberuntungan finansial saya? Lihatlah, anak saya memang populer. Itu juga adik kita. Yao Yao akan menggambar jimat keberuntungan untuk semua orang. Aneh, setelah kakak pertama masuk perusahaan, aura hitam di kakinya semakin kuat. Kakak pertama kakak-kakak. Yao Yao harus melindungi kakak pertama kita, main lagi lain kali. Aduh, di kantor kakak pertama kenapa ada banyak aura jahat yang membahayakan. Yao Yao, kok rasanya hati ini sesak ya? Jangan-jangan kakak ada masalah. Untung kakak baik-baik saja. Yao Yao, kenapa? Apakah lelah? Ayo. Kakak. Karyawan perusahaanmu sangat-sangat antusias. Yao Yao hampir botak dibuatnya. Itu artinya Yao Yao kita disayang orang kan?
Kakak juga pasti lihat biar Yao Yao pijitin. Sudah enakan. Anak kita memang perhatian. Tapi kaki kakak ini mungkin tidak bisa sembuh. Perawatan yang aku berikan ke kakak waktu itu seharusnya sudah mulai bereaksi. Sudah Yao, kakak harus pergi rapat. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana ya. Kakak tenang, aku akan bantu usir orang jahat. Oke, baik. Kaki kakak tidak kunjung sembuh. Itu karena ada yang jahat bersembunyi sangat dalam. Air bersih datang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Naik gunung bunuh harimau hancur. Saudara-saudara Wen, sebagai penyandang disabilitas, sangat merusak citra perusahaan. Saya usulkan Wen Huaisu mundur dari jabatannya. Kakak saya tidak akan mundur. Yao, kenapa kamu datang? Dari mana datangnya si gadis kecil ini? Rapat pemegang saham juga berani masuk sembarangan. Om ini, barusan saya dengar maksudmu. Penyandang disabilitas tidak pantas bekerja ya. Mendiskriminasi penyandang disabilitas itu melanggar hukum. Saya tidak bermaksud begitu. Hanya untuk menjaga citra perusahaan. Menjaga kepentingan para pemegang saham sebenarnya. Saya juga tidak memaksa. Asalkan Wen Huaisu bisa berdiri. Kita tidak perlu membahas pergantian CEO lagi. Kakak, ayo kita berdiri, tunjukkan padanya. Ini. Kakak kali ini masih percaya Yao kan? Pertama kali bisa berdiri di rumah. Yao juga memijitku seperti ini kali ini. Pastinya juga bisa berdiri. Coba. Kenapa bisa begini? Aku sudah jelas menghancurkan pusat formasi. Kak, kenapa masih belum bisa berdiri? Semuanya sudah lihat kan? Wen Huaisu memang tidak bisa. Huang Zhong, kau pikir, dengan alasan sembarangan, bisa menjatuhkanku? Kau salah besar. Pertama, tidak bisa berprestasi. Kedua, cacat. Mempengaruhi citra perusahaan. Kau tidak pergi. Masa aku yang harus pergi? Tapi Wenzong baru saja mendapatkan pesanan miliaran. Tidak ada yang bisa menandinginya di perusahaan. Bagaimana mungkin? Ini kontrak mendapatkan pesanan. Itu hanya tanggung jawabnya sebagai karyawan. Wen Huaisu sebagai seorang cacat pasti akan mempengaruhi citra perusahaan. Kami juga demi kepentingan grup. Ya, tubuh Wenzong. Bahkan pintu perusahaan saja tidak bisa keluar. Bagaimana mengelola perusahaan? Kami tidak terima. 1, 2, 3, 4, 5. Naik gunung cari harimau. Bermain hantu. Hari ini bahkan Kaisar Langit, Guanyin berkumpul di sini, tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak yang cacat ini. Lagi pula kakakku cacat, aku benar-benar akan memberimu warna untuk dilihat benarkan. Asalkan kakakku bisa berdiri, kalian akan mengakui posisi CEO-nya. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan lagi. Biarkan kalian benar-benar kehilangan harapan. Baiklah, kali ini lebih baik bertaruh. Ini oke. Gadis kecil mau bertaruh ya Wen Huaisu.
Hari ini kalau benar-benar bisa berdiri, aku akan berlutut di sini. Berteriak 3 kali aku tidak lebih baik dari seorang cacat. Dan keluar dari perusahaan. Setuju. Hari ini aku akan membuat kalian berdua tahu. Konsekuensi dari bicara besar. Aku hitung mundur 10 angka. Lihat saja kakakmu yang cacat ini. Benar-benar bisa berdiri atau tidak. Kak kali ini masih percaya Yao kan? Kakak percaya padamu tanpa syarat 8. 7. 6. 5. Kamu bikin keributan besar. Kukira kau yang cacat ini sudah bisa berdiri. Jangan buang-buang tenaga. 4. 3. 2. 'Ini tidak mungkin. Kakak Yao sudah menghancurkan pusat kejahatan yang menyakitimu. Hebat kan? Si pintar. Kakakku sudah berdiri. Kamu harus minta maaf dengan berlutut. Huaisu semua pemegang saham di sini adalah seniormu. Mengapa membuat segalanya jadi memerlukan lagi pula? Jika tersebar itu tidak baik untuk reputasimu. Om, perkataanmu salah. Minta maaf dengan berlutut itu kata-katamu sendiri. Bukan kami yang memaksamu. Kami tidak mengganggumu. Kamu. Guru bilang taruhan. Diawasi oleh aturan langit dan bumi. Kamu harus berlutut hari ini. Kalau tidak akan dihukum langit. Wen Huaisu atur adikmu. Adik itu untuk dimanjakan bukan untuk diatur. Taruhan itu juga kamu yang buat. Kalau posisi sudah siap, cepat minta maaf kalau tidak. Akan disambar petir. Aku salah. Aku cacat tidak berguna. Si bocah kecil ini. Apa sih triknya? Sudah Om, bangunlah. Jangan lupa bawa barang-barangmu dan keluar dari perusahaan. Taruhan dengan seorang gadis kecil. Juga dianggap serius, aku sudah tahu. Kalian licik. Tidak menepati janji. Buka mata kalian lebar-lebar. Mengapa perusahaan bisa rugi seperti sekarang? Semua karena ulah kalian berdua, Wen Huaisu. Kamu memang berani tadi memaksa aku yang lebih tua. Untuk berlutut sekarang malah menuduh. Kelihatannya kakimu sudah sembuh. Tapi matamu ini buta dan cacat. Semua saya bersumpah kepada langit. Kalau saya mengambil uang perusahaan, sedikit pun, saya rela disambar petir. Walaupun ada petir pasti, tidak akan menyambar saya. Jangan banyak bicara, tunjukkan buktinya. Jangan sok suci di sini. Orang dewasa memang merepotkan. Berbuat jahat masih ngeles. Lihat nanti saya menghajarmu. Kebenaran akan terungkap. Apa yang terjadi? Cuaca tiba-tiba berubah. Huang Zong sembarangan bersumpah benar, ada petir akan menyambar. Tunggu saja. Penjahat berbohong. Dewa petir sudah tidak tahan. Saya bilang. Saya akan mengaku saya punya 5 selingkuhan di luar. Saya jadikan mereka direktur perusahaan anak. Agar bisa mengalihkan dana perusahaan ke kantong saya sendiri. Saya salah. Hentikan. Ketua dengar penjelasan saya. Ketua dengar saya. Jelaskan semuanya ke polisi. Satpam bawa ke kantor polisi. Ketua dengar penjelasan saya. Wen Zong ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wen Zong.
Saya benar-benar bisa berdiri sekarang. Ayah cubit saya ini benar apa tidak? Kakak tentu saja benar. Nanti bisa menggendong Yoyo jalan-jalan. Baik, kakak akan menggendongmu, kakak akan selamanya menggendong adik baikku ya. Ya, Hati-hati adik baikku. ayah kakak 5 kakak 6. Kenapa belum pulang sekolah? Perut Yoyo sudah lapar. Bagaimana kalau kita telepon mereka? Baik. Hei kakak 5 kakak 6 cepat pulang makan. Bos saya adalah raja di jalan ini. Kalau tahu diri cepat berlutut minta maaf. Segera bisa pulang main dengan Yao-Yao. Bibi kami bantu. Terima kasih pelan-pelan. Kamu bodoh sok baik di sini. Nenek tua cepat pergi. Bibi kamu tidak apa-apa. Gak apa-apa, terima kasih ya nak. Semua barang ini sekarang jadi milikku. Kalau tahu diri bawa nenek itu pergi sana. Kalian jahat tidak adil. Memang kenapa kalau kami jahat sama kamu? Orang bodoh ngapain keluar-keluar? Cepat pulang dan sembunyi. Jangan bikin malu. Aku bukan orang bodoh. Kalian berani menghina kakak kelimaku kalau kalian tetap di sini. Dan berbuat jahat, aku akan segera lapor polisi. Dan kalian semua akan ditangkap berani mengancam aku. Ayo kepung dia. Bosku adalah raja di jalanan ini. Berani melawannya kamu cari mati. Melindungi kakak kelima dan keenam adalah tanggung jawab Yao-Yao. Kakak kalian bahkan tidak bisa mengalahkan kakak kelimaku. Dengan satu tangan saja. Cepat pulang dan minum susu. Cari mati teman-teman. Kalian masih berani jahat sama orang lain nanti. Tidak akan berani lagi. Kami akan patuh hukum, tidak akan jahat lagi. Teman-teman mundur kakak kelima. Kapan kamu jadi sehebat ini? Aku juga hebat ya. Kakak kelima, kenapa kamu? Terlalu keras pukulannya. Kakak kelima kamu sudah bangun, ayo makan bersama. Yao makan. Aduh kakak kelima, kenapa kamu biarkan kakek makan banyak camilan dan kamu juga? Kamu baru bangun, jangan makan sembarangan. Kakak kelima jangan khawatir. Yao-Yao pasti akan membuatmu sembuh. Sembuh. Iya, Yao-Yao punya jurus rahasia. Kakak keenam kamu pegang kepala kakak kelima, aku akan obati kepalanya. Kakak kelima diam ya. Kepala kakak kelima bisa sembuh ya? Tentu saja kepala kakak kelima. Bukan hanya karena kecelakaan ayah. Bantu pegang kepala kakak kelima. Oke ayah, jangan ikut campur ya. Kamu tahu apa, cepat bantu. Ayah. Jia-jia jadi landa ya. Kakak kelima jangan pingsan dulu. Tunggu aku cabut jarumnya baru pingsan. Kakak kelima jangan nangis lagi. Ah, tidak apa-apa, Yao pernah belajar pengobatan dengan gurunya. Mari kita percaya padanya. Kak 6 Yao-Yao sangat hebat. Yao-Yao jamin keluarga kita akan aman dan damai. Meskipun Kak 6 sebentar lagi juga akan pergi. Tapi dengan Yao-Yao di sini dewa kematian tidak berani mengambil kalian.
Yewio baru saja mempelajari. Keluarga kita dikutuk oleh orang jahat. Jika tidak segera memecahkan kutukan itu, tidak sampai 1 tahun, seluruh keluarga kita akan mati. Ini terlalu aneh. Kak Nem jangan tidak percaya. Terakhir kali di rumah sakit aku memberimu jimat keselamatan. Apakah tiba-tiba terbakar? Bagaimana kamu bisa tahu? Itu karena Kak 5 dan Kak 6. Kalian menghadapi bahaya jimat keselamatan. Menyelamatkan kalian dari malapetaka semua ini adalah hasil perhitungan Yao Yao. Siapa yang begitu jahat sampai ingin membahayakan keluarga kita? Meskipun sekarang belum jelas tapi Kak 6. Tenang saja selama aku ada tidak akan ada masalah. Kamu masih begitu kecil. Kakak-kakak pasti akan melindungimu. Bukan begitu. Yao Yao meskipun masih kecil, tapi sangat hebat seharusnya Yao Yao yang melindungi kalian. Baiklah kalau begitu Riao. Harus melindungi kakak-kakak ya. Ya, Sudah waktunya makan. Mari lihat siapa yang mau makan. Kuku. Aku ayo pergi. Pelan-pelan. Siapapun yang ingin membahayakan, aku pasti akan menemukan dalangnya dan melindungi keluargaku. Kak 6. Kenapa rambutmu kuning? Rambut Yao Yao hitam. Karena rambut kakak diwarnai. Kalau begitu Yao Yao juga mau mewarnai. Merah jingga kuning hijau biru nila anggu. Dari hari ini aku akan menjadi Sakura Yuki Yuhan Lang Soli Chime. Jeki Antaliawan. Tidak boleh. Mewarnai rambut berbahaya untuk kesehatan. Kalau baju de Kak 6. Kenapa kamu mau mewarnai rambut? Kamu nggak takut? Karena kamu masih kecil jadi nggak boleh mewarnai rambut. Ya udah tunggu Yao Yao besar dulu. Ajak ayah dan kakek mewarnai rambut bareng. Sama kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sekeluarga. Harus kompak. Kakak keenam ada urusan duluan. Aku takut kalau lama-lama keluarga Wen bisa jadi keluarga Zhang Ai. Jangan kakak keenam hari ini ada bahaya maut. Sayang kamu udah nggak makan. Nggak makan. Kakak keenam jangan sampai keluar. Kakak keenam. Jangan keluar ya. Yao Yao mohon. Hari ini jangan keluar. Kakak keenam udah janji sama orang harus pergi. Tapi Yao Yao rasa kamu bakal mati. Yao Yao nggak mau kamu mati. Tempat yang kakak keenam tuju hari ini aman tenang aja. Jangan pergi. Kamu ngapain nggak takut mati? Yao Yao nggak mau kamu mati. Yao Yao mau lindungi kakak keenam. Tapi Yao, kakak keenam udah janji lomba hari ini, nggak boleh ingkar janji. Tapi kakak keenam, kamu begitu keluar rumah bakal mati. Kakak keenam janji pasti pulang selamat. Jangan khawatir. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Gimana nih? Lihat itu apa? Kakak keenam jangan lari. Kakak keenam jangan lari. Kakak keenam lepasin aku. Wah, 1 ikat bonus 1. Haha, nggak nyangka ada rejeki kayak gini. Tapi adik kecil, lain kali kalau berani maju, harus hati-hati di belakang. Selesai. Tapi kita juga menculik seorang anak perempuan berusia 3 tahun, tidak masalah kan? Kebetulan kali ini kita bisa menghabisi keduanya sekaligus. Oke, asal dibayar.
Keduanya akan kita habisi. Mas, kamu mau menghabisi Yaoya? Kenapa anak kecil ini bangun? Sudahlah, sudahlah. Anak kecil ini bisa apa sih? Mas Enam, jangan tidur, bangun dong. Sudah bangun. Ini di mana? Apa kita diculik? Apakah nyawa kecilku akan berakhir di sini? Aduh Mas Enam, tenanglah. Sudah terjadi ya sudah. Yaoyao, maafkan aku. Mas Enam seharusnya mendengarkanmu, tidak seharusnya mencelakanmu. Sudah ketemu adikmu belum? Tidak baik Tuan. Tuan-tuan muda di depan pintu, di semak-semak ditemukan. Ikat rambut nona kecil, dan sehelai sapu tangan, yang mengandung obat bius. Apakah nona kecil mereka diculik? Apa? Mas. Kalian bawa aku dan Mas Enam ke sini untuk apa? Apakah kalian mau menjualku? Apakah kalian penculik? Kenapa kamu diam saja? Anak kecil cerewet. Aku tampar kamu sampai mati. Tidak bisa bergerak tanganku. Jangan pukul anak kecil. Mas, anak ini monster. Tenaganya besar, sekali sampai tidak bisa bergerak. Yaoyao, kamu jauh-jauh dari mereka. Sangat berbahaya. Dia masih kecil, belum mengerti, jangan dianggap serius. Anak kecil ini mau melapor ke polisi. Mas Enam, kamu baik-baik saja. Sakit tidak? Mas Enam baik-baik saja, dua anak ini licik sekali. Cepat habisi mereka. Kalian ini mau membunuh saksi. Guru pernah bilang letakkan pisau pembunuh. Dan langsung menjadi Buddha. Tapi kalian pasti tidak bisa menjadi Buddha. Kalian jahat sekali, Raja Neraka mungkin akan mengundang kalian berkunjung ke neraka tingkat 18. Anak kecil ini cari mati. Jangan dengarkan omongannya, anak kecil bicara apa adanya. Kalian cuma mau uang kan, ayahku punya banyak uang. Asal kalian melepaskan kami. Kami janji tidak akan bilang apa-apa. Sebentar lagi aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu manfaatkan kesempatan itu untuk lari, dan minta tolong ngerti. Kondisi kakak keenam semakin parah. Kalau aku lari, dia pasti mati. Uang bunuh kalian berdua. Tetap dapat uang. Tapi kalian berdua hari ini, tidak ada yang bisa lari. Harus tuntas di sini. Ayo. Si pengikut datang juga. Cumi bakar, kerang goreng. Babi panggang, kaki babi hancur. Hah, anak kecil takut ya? Sebelum mati mau makan dulu. Dari sekarang, apa yang aku lakukan kamu ikuti. Siap. Istirahat. 121. Hormat. Apa-apa ini? Ini. Apa yang terjadi ini? Kak, kelihatan hantu Kak. Suruh kalian berbuat jahat. Anak kecil jangan terlalu sombong. Terlihat berbahaya. Tadi bukan begitu hebatnya. Pokoknya aku berdiri di sini. Kamu juga tidak bisa memukulku. Berani menantang. Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Kamu berani. Pokoknya kamu tidak bisa memukulku. Aku. Adik Yaoyao. Menangis apa? Yaoyao umur 3 tahun sudah tidak menangis, kamu laki-laki dewasa. Ada apa menangisnya? Adik. Ayah kakak kalian datang. Tidak apa ya sayang. Tidak apa-apa. Kami mengaku kami penculik. Cepat bawa aku. Aku juga mengaku. Ternyata gagal lagi.
Kamu bikin ayah kaget setengah mati. Ayah Yaweo baik-baik saja, jangan khawatir. Untungnya kali ini, Yaweo yang menyelamatkanku. Kamu memang hebat. Yaweo memang hebat. Satu pukulan saja. Perutku. Ribut banget. Diam. Kakak kedua bukan ngomong ke kamu si bodoh. Diam kamu yang bodoh, keluarga kamu semua bodoh. Hei, kamu berani membantah. Kakak kedua kamu bukan cuma memarahiku, kamu juga memukulku. Kamu tahu nggak memukul orang lain? Dalam hukum bisa dijelaskan sebagai penganiayaan sengaja, yang tidak menyebabkan luka ringan atau lebih. Menurut pasal 43 Undang-Undang Penanganan Keamanan Umum, bisa dikenakan sanksi administratif. Kalau mediasi tidak berhasil, bisa dikenakan denda, atau penahanan administratif kurang dari 15 hari. Kakak kedua, kamu mau masuk penjara, atau bayar denda kecil? Kamu tadi manggil aku apa? Kakak kedua, kamu sudah sembuh. Aku tidak bodoh lagi. Kamu memang bintang keberuntungan kakak kelima. Kok kakak kelima bisa sembuh secepat ini? Bukannya katamu masih butuh waktu? Luka di kepala kakak kelima tidak parah. Ditambah dengan teknik akupunktur, Yaweo baru bisa sembuh secepat ini. Yaweo, kita memang hebat. Karena Yaweo begitu hebat. Ayah bisa nggak kasih satu tugas ke sayang? Apa sih? Rambutku. Kakak keenam, ayah bilang, naik motor ke sekolah sangat tidak aman. Kamu ke sekolah naik bus saja mulai sekarang. Ini juga keinginan Yaweo. Semoga kakak selalu aman. Ini saja tidak bisa terwujud. Bisa aku dengar kata Yaweo? Yaweo tahu kakak keenam yang paling baik. Kenapa? Ayah tidak mengerti. Garam yang ayah makan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kok bisa tidak mengerti? Ayah, selera kamu berat sekali. Ayah, garam yang kamu makan lebih banyak dari nasi yang aku makan. Kamu memang hebat. Kalau orang lain mungkin sudah mati di usia 30 tahun. Tapi kamu masih hidup. Memang rezeki besar. Tapi Yaweo hanya berpikir, padahal semua hal buruk kalian, aku sudah bantu hilangkan. Ayah dan kakak-kakak semakin membaik, tapi kenapa di rumah masih ada banyak aura hitam? Yaweo tidak tahu harus bagaimana. Kamu masih kecil sudah bisa menyelesaikan banyak hal. Sudah sangat hebat. Nanti kalau Yaweo sudah besar, mungkin bisa menyelesaikan masalah di rumah. Yaweo tahu itu karena gelang yang Wen Qingling kasih ke ayah. Hal buruk di tubuh ayah belum hilang semua. Bencana keluarga Wen tidak akan berakhir. Ini. Ayah, besok kamu bilang mau ke lelang, bawa aku dong. Kenapa wajah Wen Qingling berubah padahal waktu itu garis kekerabatan dengan kakak ketiga masih ada? Sekarang sudah hilang. Jangan-jangan. Ayah, apa kabar? Jangan, kamu tidak boleh bilang begitu. Wen Qingling bukan anak kandung kakak ketiga. Kamu ngomong apa sih? Trik kecil kalian. Hubungan palsu itu tidak ada artinya. Wajah kalian sudah ketahuan. Diam, coba kamu ngomong lagi. Coba kamu sentuh dia. Kalau bukan anak kandung keluarga, maka biaya perawatan dihentikan. Kalian? Kalau kamu masih mau ikut lelang, minggir sana. Mama, sekarang mereka sudah tahu bagaimana kita ke depannya. Dasar sialan selalu merusak rencanaku. Hari ini di lelang asal hancurkan benda itu.
Masalah keluarga Wen tidak akan selesai. Semua milik keluarga Wen cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Selamat datang para tamu di acara lelang ini. Tidak perlu banyak bicara, pasti semua datang untuk satu barang lelang, yaitu ginseng emas berusia 10.000 tahun yang tumbuh di tambang emas, yang sangat dinantikan oleh semua orang. Hanya ada satu di dunia ini. Konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan menekan semua kejahatan. Harga mulai 8 juta. Ayah itu dia cepat beli. 8 juta. Baik tuan, ini menawar 8 juta. 9 juta. Nyonya ini menawar 9 juta, ada yang mau menaikkan? 20 juta, baik nomor 8 menawar 20 juta. Ya ampun, ada yang mau menaikkan? 20 juta. Meskipun itu ginseng emas bukan berarti benar-benar emas. Meskipun bisa dijadikan obat tidak seharga 20 juta kan? 25 juta baik. Nyonya ini menawar 25 juta. Ada yang mau menaikkan? Ayah, jangan kira dengan barang itu kamu bisa menyelamatkan keluarga Wen. Apalagi acara lelang ini. Pasti yang harga tertinggi yang menang. Jangan kira dengan statusmu kamu bisa meminta barang ini dariku. Bandingkan kekayaan dengan keluarga Wen. 25 juta. Baik 25 juta, ada yang lebih tinggi dari 25 juta? 26 juta. Baik di sini menawar 26 juta. Ada yang mau menawar lagi? 26 juta sekali. Satu ginseng tidak cukup untuk menyembuhkan ayah. Menghilangkan hal buruk, tapi ginseng emas ini bertentangan dengan apa yang ada di rumah kita. Tunggu ayah. Kita tidak perlu ginseng emas ini. Saya tahu cara menyelamatkan keluarga kita. Tante jelek. Setiap kali kamu menawar, hanya naik sedikit ya? Tidak ada bantuan dari keluarga Wen, uangnya kurangnya? Aduh, tidak usah memaksakan diri kalau tidak punya uang. Kalau memang suka, tunggu sampai ayah saya beli. Kamu foto aja buat kenang-kenangan kan gampang. Siapa bilang aku nggak mampu beli, cuma aku ngelihat dari hubungan kita dulu. Jadi aku kurangin harganya aja. Nggak percaya dah. Aku tawar 50 juta. Oke, di sini ada tawaran 50 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi dari 50 juta? 55 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi dari 55 juta? 80 juta tante. Ginseng emas ini milik kami. Harta kamu jangan ngarep dah. Punya uang ya? Uang keluarga nanti juga jadi milikku. Ginseng emas ini harus aku dapatkan. 100 juta. 100 juta, ada yang mau tawar lebih tinggi dari 100 juta? Tante, kalau kamu memang punya uang banyak, ya udah kamu aja yang ambil. 100 juta sekali. 100 juta 3 kali deal. Selamat kepada Ibu Song Wanning. Berhasil mendapatkan ginseng emas berumur 10.000 tahun. Mama, 100 juta kita nggak mampu bayar. Apa kita bakal ditangkap ya? Ling, tenang aja. Sebentar lagi kita bisa bayar. Mama, kamu kenapa? Mama, jangan nakutin aku dong. Mama. Yao terlalu bodoh, dari hari pertama udah tahu. Pohon ini nggak bener. Baru tahu sekarang harus gimana. Yao, kamu ini. Di rumah ada yang ngutak-atik. Semua tumbuhan sedang menyerap energi hidup kita. Kalau udah habis diserap, kita semua bakal mati. Kakak, ayah cepat bantu. Kita bersihkan semua tumbuhan ini sampai ke akar-akarnya. Oke. Kamu yakin ini bisa? Iya. Aku dapat penghargaan aktor terbaik. Ayah lihat beneran. Ayah, kak, aku kembali ke tim dan dapat penghargaan tertinggi. Bagus ayah. Kami juga juara 1, ayah, kami lulus universitas ternama di seluruh negeri. Hebat ya. Bagus sekali. Kamu benar-benar hoki kecil kami.